Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa ya'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairul li ahli ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para undangan dan kedua mempelai berdua, kami memberi nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi bekal di dalam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Di dalam setiap amal tergantung niatnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Artinya amal ini tergantung niatnya. Segala sesuatu amal itu dilihat oleh Allah niatnya. Barang siapa yang beramal karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia inginkan atau wanita yang ingin dia kawinkan, Allah Ta'ala memberi balasan sesuai dengan niatnya itu. Jadi amal itu tergantung niat. Maka seorang muslim di dalam setiap perilaku kehidupannya ibadah, termasuk menikah ini ibadah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memberi wasiat kepada kubul dan setia, luruskan niat bahwa orang yang menikah tidak hanya sebatas untuk menyalurkan hawa nafsu kita yang halal, tapi pernikahan ini kita niatkan untuk menyempurnakan agama dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan nantinya akan panjang dan banyak, tapi niat itulah yang akan menolong kita dalam perjalanan itu. Kemudian yang kedua, nasihat kami, segala amalan ikutlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amala amilan falaisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak contoh kami, maka dia tertolak. Maka di dalam berumah tangga ini amalan, maka akan jadi rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tanggung jawab orang tua akan diserahkan kepada makbul. Maka ini amanat yang sangat besar di sisi Allah. Maka bagaimana caranya nanti memimpin keluarga? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya makbul bisa menunaikan tanggung jawabnya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaiknya kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik dengan istriku. Seluruh istri Nabi bersaksi bahwa Rasul orang yang mempunyai akhlak yang tinggi. Maka makbul akan memimpin keluarga, niat karena Allah, memimpin keluarga dengan kasih sayang. Anggaplah ini teman berjuang. Sebagaimana ayat yang saya baca, berjuang bersama-sama menyempurnakan agama di dalam rumah dan di tengah umat ini. Hari ini begitu banyak yang dari segi ekonomi mantap, rumah besar, mobil mewah, uang banyak, tetapi yang ada dalam rumah itu pertengkaran. Kenapa? Karena niatnya tidak karena agama, dan di rumah tidak dihidupkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama kali memasuki rumah ini, apa yang harus dilakukan? Salat 2 rakaat. Kemudian salat 2 rakaat, kemudian wudu, kemudian berdoa. Allah Ta'ala memberikan ketenangan, kenyamanan, anak-anak turunan yang baik-baik, rezeki yang lampang, dijauhkan dari musibah. Kita dijadikan
Allah Subhanahu wa taala sebab kebaikan buat keluarga, buat umat dan bangsa kita. Saya kira itu mungkin nasihat yang kami berikan, kalau itu dipegang niat karena Allah dan selalu memimpin istri dengan cara kasih sayang. Dan kepada Satya saya berpesan, taatlah suamimu walaupun dalam keadaan berat. Rasulullah bersabda, kalau wanita boleh bersujud, tentu dia bersujud kepada suami mereka. Maka taatlah suami dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, dalam keadaan ekonomi maju, dalam keadaan ekonomi susah. Taatlah. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, bersabarlah. Dalam ayat Al-Quran, kadang-kadang apa yang kamu lihat tidak baik tapi di dalamnya kebaikan. Kadang-kadang kamu anggap baik itu dalamnya keburukan, maka bersabarlah, taatlah dalam keadaan senang dan susah. Insya Allah apabila istri taat, suami punya kasih sayang, rumah tangga akan jadi selamat, akan jadi sumber kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Saya kira itu yang kami sampaikan. Semoga ini juga memberi nasihat bagi kita semuanya. Untuk para majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.